Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Al-Faza. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan IPA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai etnosains. Sebelumnya, apa sih etnosains itu? Etnosains sendiri merupakan suatu pembelajaran IPA yang di dalamnya itu mengaitkan konsep IPA dengan kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang ada di sekitar. Banyak sekali kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kearifan lokal yang berada di Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Songgom, Desa Tegalurung, yaitu kearifan lokal yang berbentuk sapu. Di mana biasanya sapu itu terbuat dari ijuk ataupun bahan sintetis. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sapu yang terbuat dari serabut kelapa. Apakah teman-teman penasaran bagaimana proses pembuatan dari sapu tersebut? Mari kita lihat. Saya sudah berada di rumah dari kuliah selaku pembuat dari sapu terbang. Bagaimana kabarnya Bu Eri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad bin Al-Faza. Saya Mas Muhammad Nafasa. Minan Al-Faza. Yang itu Nafasa ya. Ya, saya mahasiswa pendidikan IPA dari Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya Ibu bisa ceritain kegiatan Ibu sehari-hari itu apa saja Ibu? Ya, biasa aku kerjanya bersih-bersih tangga, Ya. sholat, taruh bikin sapu. Sapu. Ya di rumah itu yang sebelah sana ya aku yang beres-beres, kan orangnya di Jakarta. Enggak, makanya kalau bikin sapu. Ya. Jadi di rumah dia ada kerjaan lah. Tapi kalau kerja musola kan kalau sore Ya. jam 4 mulai jam 5 ya mulai nyapu. Jadi kerjaannya orang bikin sapu eranya. Ya. Nah, Bikin sapu itu pekerjaan sampingan gitu. ya pekerjaan sampingan lah. Tapi ya no stop lah. Boleh lihat sapunya itu yang Ibu bikin itu seperti apa sapunya Bu? Sih kemarin Ya kayak gimana? Coba tunjukin Bu. sih ini belum Yang ini jadi aja Bu. Yang ini aja nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi teman-teman sapu yang dibikin oleh Ibu itu seperti ini ya. Iya, itu. Jadi dari serabut kelapa itu terus nanti dijadiin sapu gitu ya Bu? Iya, kelapa jadi sapu, bikin sapu begini. Jadi Kalau boleh tahu itu Bu, kelapanya itu serabutnya Ibu metik sendiri atau gimana Bu? beli di Aji Barang. Beli di Aji Barang. Iya beli. Kalau beli itu biasanya berapa Bu? Mobil 350 350 itu ya, satu mobil. 350 ya. Itu belinya waktunya 1 minggu sekali atau Lah, kayak yang kalau cepat 5 bulan. 5 bulan? Ya. Kalau enggak sampai tahun. Berarti kalau misal banyak yang order Beli, sapu ya, beli itu 5 bulan cepat, sekali. Tapi iya. kalau misal Iya. lagi biasa aja itu 1 tahun sekali itu cukup Iya, buat produksi cukup sapu. ya. Nah, kalau boleh tahu itu satu batok kelapa itu bisa bikin berapa sapu Bu? 6. 6. Ya sapu satu lah, kelapa satu lah bikin sapu satu. Oh, berarti dari satu kelapa utuh Iya, itu bisa bikin kayaknya satu sapu terbes ini. Ya sebelumnya satu biji kelapa gini. Jadi Satu sapu tipis gitu. iya. Jadi kalau misal Lah.
Kalau mau tebel berarti bisa ditambahin gitu. bisa ditambahin. Nah, 1,5 Iya. apa lagi atau dua berapa. Iya. Nah, kan udah ini tuh. Nah, kalau proses pembuatannya tuh gimana Bu? Bisa diceritain? Ya kan dulu kan dijemur dulu Ah. ya, dijemur. Katanya kok garing dikit-dikit. Iya. Kan pakai banyu kan. Ah, Kalau nggak pakai banyu nyegerak. nyebrang Katanya gitu. dibikin suwe, katanya dibikin lah. Ya, Kan prosesnya kan lihat kan ya. ya. Udah, jadi nggak langsung ras dadi, nggak langsung dibikin dulu, langsung dibikin dulu katanya di jijer baru tap. Lama lah proses ya, nggak terlalu lama, cuman kalau udah banyak baru ditap. Tapi kalau kalau proses penjemurannya itu harus dilakuin atau gimana Bu? Ya cuma di peteli yo, di peteli. Kalau nggak dijemur gimana Bu? Iya nggak bisa. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Harus dijemur dan benar-benar kering gitu. Bisa dijemur ya. Waduh mas dhuwur lah intinya kita dhuwur ke mulai gede mulai. Iya. Angger isi ayawan ya alo. Cuma nggak jadi lah. Ah, berarti kalau jemurnya itu waktunya berapa Bu? Kalau boleh tahu? Ya segini sampai sore. Berarti sekitar jam 8 pagi sampai sore gitu. Iya sampai sore sampai kan tadi nggak ada saya ya udah. Itu satu hari cukup Bu buat ngeringin kulit rambut itu. Ya kalau udah kering ya bisa langsung kering. Bisa terus, mana terus. Nggak berhenti. Ya, kalau berhenti ya kan mau bikin sapu nggak bisa kan nggak berhenti. Ya. Jadi nggak bisa. Berarti proses pengeringan itu supaya pas dipukul-pukul itu Iya, gampang itu. gampang. Berarti kalau garing kan bisa prak prak prak. Kalau nggak bisa nggak bisa prak prak. Ya berarti harus benar-benar kering sampai Iya, mudah itu ya. Bener-bener beku kering. Nah, terus tadi kan Ibu bilang ada airnya gitu lah. Airnya Iya. tuh buat nyelumin si rambut kelapa tadi biar nggak empuk, katanya kan empuk ora biar kayak empuk, dan biar nggak nyenggerak tadi. Iya nggak nyenggerak iyalah. Karena rambut kelapa banyak itunya jadi nggak nyenggerak gitu. Terus setelah proses itu diapain Bu? Setelah proses dipukul-pukul tadi diapain lagi? Dijejer-jejer terus dibuang kulit, engkau habis dibuang kulit kan baru dijejer-jejer, disuwir-suwir. Terus setelah itu di apa lagi Bu? Kebet apa? Ya katanya ditap sih. Kan itu udah rampung, katanya ditap begitu. Ya kita tumpuk gitu. Tumpuk rambut. Kalau belum ada ininya caranya bikin garan dulu, bikin garan. Nah kalau ini garanya tuh bikin sendiri atau gimana? Ya bikin sendiri. Oh bikin sendiri garanya. Kan ada anunya, ada ininya. Ada banyak di dalamnya. Ada kayu. Oh ada kayu buat cagak. Kalau nggak dikasih kayu nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi kan kenceng. Jadi kan dia. Berarti tujuan si kayu itu nempel buat nempel jadi pondasi gitu ya nggak pondasi ya sih. Kalau nggak ada kayu nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Iya. Kan ini kan buat nyaga kan. Iya. Jadi bisa. Jadi kenceng. Kalau nggak dikasihnya nggak bisa, malah double. Di sini ada, di sini ada. Itu double. Nah, terus kan tadi udah ditap atau ditumpuk-tumpuk. Terus setelah itu dijahit ya Bu? Ya dijahit pakai rami. Pakai rami. Iyalah. Ya, berarti setelah dijahit itu dirapiin Bu? Iya dirapiin, dikasih ini ya. Dikasih waktu itu kan kayak kemarin kan baru ini kan dirapiin. Ya. Jadi selain itu buat ngentangin, berarti buat hiasan juga ya biar gak nampak kosong banget gitu. Iya, karena kan kalau nggak digribek kan kosong kan, pinggirnya kan kosong. Jadi kalau ini kan udah rapi kan, ya udah lamanya. Terus kalau boleh tahu Bu, setelah ini jadi seperti ini bisa langsung digunain buat nyapu? Iya bisa langsung gue nyapu.
bisa. Berarti nggak harus di dulu, berarti langsung bisa buat nyapu. Langsung. Itu setelah mengetahui tadi nih proses pembuatan dari awal sampai jadi, kira-kira dalam satu hari itu bisa ngasihin berapa dari satu tebesnya? Udah jadi. Dalam satu hari itu ibu bisa bikin berapa sapu? Ya pokoknya anggar karo bapakne ya karo bapakne ke anggar lagi gedhe-gedhok wis 10. 10. Pokoknya paling akeh lah Paling banyak 10. kalau lagi enggak lalu anu ya paling 5 paling ya 10 yang lagi kemlaran lagi semangat kan kadang-kadang banyak tamu kadang-kadang ayo kan mesti ada godaan jadi ada gangguan kita. Berarti kalau Iya. misal ada gangguan bener-bener itu 10 sapu bisa. insya Allah ya Allah Tapi kalau misal banyak itu ya 5 paling ya. ya 5 lah istilahnya ini 5 paling sandi ya yang 5 angger lagi gede angger lagi amo prak kayu kan kayak gitu nggak terlalu lama lah Ya. enak karena kadang kan yang kering enak gede Terus itu biasanya ibu kalau misal itu kan hasilnya 10, nah itu langsung dijual atau gimana? dikumpulin kalau ada yang beli ya Langsung gitu. langsung kalau nggak ada yang beli ya ditumpuk nanti kok aku telepon karo baku Ya. malah bakunya udah nanyain kapan kayak nanti ada bapaknya kemarin nah Berarti ibu nggak jualin keliling tapi Enggak, ada nggak pernah. kayak pengepul yang datang ke rumah ibu buat ngambil iya, sapu buat itu. ngambil sapi kayak kok yang ngomong bayana sapu nggak ada di keliling nasi tuh di Kedawon ini Iya. banyak kok sapunya aku Jadi di luar daerah Iya. sampai Ya, Selawi gitu ada Kedawon. ibu, sampai luar kabupaten. ayo aja. mas Selawi be Ada. ada orang Tegal kesini ngambil sapu Berarti nggak cuma di daerah. tapi nggak jarang dapat karena jauh nggak ada telepon ya kan nggak kalau mau mengambil kan disuruh telepon dulu kalau nggak telepon kan nanti kesini kan kosong Iya. ngomong Berarti ya kalau misal ada info itu baru ya dari ya luar kan ke- iya kan pada ngasih minta telepon sih sama itu yang nama anak saya ada yang pesen sapu begitu rumah enggak ya alhamdulillah nggak pernah keliling nggak pernah apa ada yang ngambil lah ini ada yang ngambil cuman kan regane sing kepengin muda aku sih pengen regane sing kok jare bapakne ora oleh ro sapu satu ya sapu gawene suleteng jadi betul pengennya harganya naik lagi iya gitu pengennya tak ada tapi kumpulannya belum bisa gitu. belum Gara-gara bisa. apa bu? Itu nggak faktornya. tahu pokoknya belum bisa lah tapi yang ngerani di toko Iya. katanya 10.000 8.000 hari cuma makanya itu anak saya yang di Wijahan sih Iya. bawa Kalau sapu iya buat dijualin sendiri pada gitu. nanyain sapu satu-satu tapi ya mesti mending toko 10.000 untuk 10.000 ya mesti jadi kan itu kan bayar apa paling bodongnya ibu bisa diupah jadi bayar banyak bisa diupah kok mana kayak jadi nggak apa-apa lah Bapak yang penting iya yang penting lancar penting bisa lancar belanja dapat belanja gitu. uang belanja Jalan terus ya gitu ya Bu. iyalah Buat lumayanan iya sehari-hari lumayan gitu. Selain dari sawah gitu. iya sawah kan anggur padi kan lama jadi kan Ah. mendingan kerja sampingan Iya ya. Benar kan. Jadi Iya. UMKM juga. Kayak tadi kan misal cuacanya mendung itu kan nggak bisa. nggak bisa Itu gimana Bu? Kalau misal cuacanya mendung gimana Bu? ya kalau udah ada jahitan ya jahit kan biasanya kan kalau nggak ada bakul ya ditumbukin nanti bikin ini dulu dianukin dulu nanti tinggal rajini kalau lagian kok nanti kalau mau jual baru ngerapiin Iya. itu biasanya begitu Berarti kalau misal jadi nggak langsung sekalian kalau lagi nggak ada bakul
tumpukin aja, biarin gede kan biasa gede, cuman gak dibagusin. Berarti cuma dibikin Iya, setengah jadi gitu iya ya Bu? setengah jadi kayak itu yang lihatnya yang kemarin. Lihat Jadi kemarin. biarin aja bagus, tumpukin aja. Iya benar-benar sih Bu. Iya. Soalnya cuaca juga bener nggak bisa buat Iya, begitu kalau lagi. mau ada bakul nanti aku langsung dibikin serayat jadi. ya, yuk pan anak kia kok bakul meneh begitu. Nanti nggak rampung. Terus kalau udah tahu itu kan tadi belum tahu harga satu sabunnya itu berapa? 6.000. 6.000. Iya, Murah ya Bu? Saya murah 60 kalau 10 kan 10 kalau ngunting kan 10. biasanya ditumpuk jadi 10 sekalian. Iya 10 kalau ngunting ya 10. Biasanya sekali penjualan itu kalau boleh tahu kira-kira berapa? Ya tergantung misalnya beli 6 ya dapat 300, kalau 5 ya 250, kalau 10 jadinya 1.000, 60.000 lah. Iya. Itu paling banyak yang pernah Ibu dapat berapa Bu? Ya seperti paling 100 lah, 100 apa 100 sapu. ya dikumpulin dulu, dikumpulin nggak ada bakul, kalau udah banyak aku baru telepon. Ini nggak ada uangnya nanti, aku punya uang nanti sini, ya dibawain dulu. Kalau bapak sih dibawa dulu, nanti ada udah dijual baru kasih uang. Dikasih uang. Iya ya, nggak apa-apa. Kalau bisa ya dijual dulu, nggak apa-apa. Yang penting benar, yang penting beres. Tapi udah biasanya alhamdulillah lancar. Lancar. Terus dari Ibu itu harapan buat ini apa Bu? Buat usaha sapu itu gimana Bu? Harapannya ke depannya tetap lancar atau Ya kepengen sih lancar memang, kepengen lancar. Cuman ini ya jadi Ibu pengen pakai mesin atau tetap tradisional? ya pengennya sih, cuman kan anak Mahal, jadi itu kendalanya gitu, Iya. nggak bisa pakai mesin, jadi tetap pakai tangan biasa tangan gitu. aja. Malah kayak malah remik sih kayak nih dengan kok bensin yang nggak solar apa nggak putih ya jarene ya. Oke habis 100 juta katanya. Kalau pakai mesin, Iya nggak mau lah, nggak mau tetap pakai mempertahankan. kecuali dapat karyawan banyak, dapat pembuangnya bisa lah, pembuangnya kan ya bisa. Pembuangnya nggak anu kan cuma nggak modal gede, umpamanya nggak bisa mana-mana. Ya. Kayak biasa-biasa aja lah. Berarti harapannya Baca tetap pakai itu karena dari segi biaya itu Iya. lebih murah dan Iya. lebih hemat juga ya Bu. Nggak ikut pakai mesin. Iya nggak pakai mesin lah, ribet dulu. Apa tangganya kayak anu kok bikin nggak sehari-hari. Iya benar. Kalau pakai tangan kan cuma dijahit terus dapur Iya, jadi cuman kan tangga nggak bersih gitu. paling kerungu duduk dong. Iya. Nggak terlalu. Tangga Iya, nggak gila misalnya mau tidur kayak enggak. Aku ini orang kepengen. Yang nggak kepengen. Udah sih itu mungkin dari saya saja yang bisa saya tanyakan itu, dan terima kasih Mudah banyak. bermanfaat. Amin. Iya. Iya, mudah-mudahan kan bermanfaat. Kalau kan Bagaimana teman-teman, saya sih wawancara bersama Ibu Luyah tadi, dan semoga teman-teman bisa mendengarkannya dengan baik ya. Walaupun tadi sempat beberapa gangguan suara masuk, tapi itu faktor eksternal yang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, karena keadaan sekitarnya juga begitu. Nah, mungkin langsung saja kita ke proses pembuatannya. Mungkin penasaran teman-teman gimana proses pembuatannya? Mari kita lihat proses pembuatannya teman-teman.
Nah, jadi teman-teman setelah tadi kita melihat bagaimana proses pembuatan sapu tepas dan bagaimana proses wawancara bersama Ibu Luya selaku pengrajin tepas yang ada di Desa Tegalurung, mari kita membedah konsep sains yang ada di dalam proses pembuatan sapu tepas. Jadi teman-teman yang pertama adalah kita mengambil aspek keanekaragaman hayati. Seperti yang diketahui, setiap daerah memiliki keanekaragaman hayati yang beragam, seperti halnya di Desa Tegalurung, di mana terdapat banyak sekali pohon kelapa, sehingga masyarakat memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut, terutama di bagian serabut kelapa, guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Seperti yang ada di video tadi, bahwasanya selain manfaat buah kelapa yang bisa dijadikan sebagai komoditi konsumsi, serabut kelapanya juga bisa dijadikan sebagai alat untuk membersih atau sapu. Jadi di desa saya, Desa Tegalurung, itu memanfaatkan serabut kelapa tersebut untuk dijadikan sebagai sapu dan dijual oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah istilah nyenggruk. Pada bagian wawancara bersama Ibu Luya, selaku pengrajin sapu, Ibu Luya menyebutkan istilah nyenggruk, yang berarti keadaan di mana benda asing seperti serpihan serabut masuk ke dalam paru-paru yang kemudian menyebabkan batuk-batuk. Nah, istilah nyenggruk ini diadaptasi dari bahasa sekitar, di mana dalam bahasa Indonesianya itu adalah tersedak. Jadi keadaan di mana paru-paru itu kemasukan benda asing yang sifatnya itu dapat mengganggu pernapasan. Nah, jadi masyarakat di Desa Tegalurung itu sudah sadar akan hal tersebut, dibuktikan dengan adanya air yang digunakan agar proses pembuatan dari sapu itu tidak mengganggu pernafasan. Karena kita tahu sendiri, sapu tersebut itu banyak serpihan-serpihan ketika proses pemukulan. Jadi digunakan air tersebut untuk meminimalisir dari terjadinya hal tersebut. Kemudian ada proses penyemuran. Pada saat proses penyemuran, terjadi proses penguapan air yang ada di dalam serabut kelapa. Sehingga ketika proses pemukulan serabut kelapa dapat dilakukan dengan mudah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Luya, apabila dalam keadaan basah, serabut kelapa akan susah untuk dipukul-pukul dan susah untuk disisiri. Maka dari itu perlu proses penyemuran, di mana proses penyemuran itu berfungsi untuk menguapkan air yang ada di dalam serabut kelapa. Walaupun kandungan air yang ada di dalam serabut kelapa itu terbilang sangat sedikit, tapi itu dapat menghambat dalam proses pemukulan dan proses pensisiran serabut kelapa tersebut. Lanjut ke etnostem. Nah, kita jabarkan satu-satu ya. Pada bagian sains sendiri, itu ada dua, di mana ada istilah nyenggruk dan juga proses penjemuran serabut kelapa. Seperti yang diketahui tadi, istilah nyenggruk itu berkaitan dengan konsep biologi yang ada di dalam IPA, yang berkenaan dengan sistem pernafasan pada manusia. Kemudian ada proses penyemuran. Itu juga masuk ke dalam materi sains berupa kalor dan penguapan. Kemudian ada teknologi. Teknologi yang digunakan pada proses pembuatan itu menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana karena bisa dibilang itu masyarakatnya masih mengikuti tradisi turun-temurun yang ada di daerah saya. Nah, jadi alat yang digunakan atau teknologi yang digunakan untuk membuat sapu tepas tersebut itu ada dua, yaitu kayu atau pemukul, kemudian ada tali plastik atau rafia. Kayu atau pemukul itu digunakan pada proses pemukulan serabut kelapa karena ketika kita tidak memukul-mukul serabut kelapa tersebut, maka serabut kelapa tidak dapat digunakan untuk membuat sapu. Kemudian ada tali plastik atau tali rafia. Nah, tali plastik atau rafia ini digunakan setelah proses pemukulan dan proses pensisiran dari serabut kelapa. Gunanya untuk mengikat dan juga menambah nilai estetika yang ada di sapu tersebut. Kemudian ada jarum. Nah, jarum di sini berfungsi untuk menjahit sarap kelapa tersebut dengan gagang yang ada di sapu tepas itu. Jadi ketika tidak dijahit maka tidak bisa teman-teman untuk dijadikan sapu tepas. Yang selanjutnya adalah matematik. Jadi matematik di sini berhubungan dengan harga satuan sapu dan juga
berapa banyak jumlah kelapa yang dibutuhkan untuk membuat sapu. Di mana harga satu sapu itu berkisar sekitar 6.000, itu langsung dari Ibu Luya, itu harganya sekitar 6.000 untuk satu sapunya. Kemudian untuk membuat satu sapu utuh dibutuhkan 1 sampai 1,5 buah kelapa yang digunakan untuk membuat satu buah sapu tebas. Kemudian engineering, teknik yang digunakan yaitu masih sangat sederhana, karena ya seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya di desa saya masih mengikuti tradisi turun-temurun, maka teknik yang digunakan juga masih sederhana. Di antaranya itu teknik memukul, menjahit, serta mensisir. Memukul ini mencakup proses pemukulan awal dari serabut kelapa, kemudian ada proses mensisir. Proses mensisir ini terjadi ketika kelapa sudah dipukul-pukul, kemudian untuk mendapatkan sapu tebas yang dapat digunakan untuk membersihkan lantai dan sebagainya, itu harus disisir dulu. Jadi serabut kelapa itu tidak bergelombor, jadi kayak sudah menjadi benang-benang seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada menjahit. Proses menjahit ini adalah proses penyatuan antara serabut kelapa dengan gagang sapu. Jadi mungkin itu rekonstruksi sains yang bisa saya jabarkan kepada teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita tadi sudah berbincang-bincang bersama Ibu Luya selaku pembuat sapu dari Dusun Tegalurung, dan juga bagaimana proses pembuatannya kita tadi sudah melihat dari awal sampai akhir, serta rekonstruksi sainsnya sudah sedikit saya jelaskan di video. Diharapkan teman-teman dapat mengambil manfaat dari video saya dan juga menambah wawasan bagi teman-teman sekalian berkaitan dengan sains, terutama sains yang dibutuhkan dengan kearifan lokal yang ada di daerah sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.